Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan revisit ya, mengunjungi kembali pelajaran tentang doktrin kelahiran kembali ya. Tambah-tambahkan saja kalau sempat mencatat, tambah-tambahkan, pasti ada hal-hal baru yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan tambah-tambahkan. Karena sebenarnya kemarin pun belum selesai materi ini, kita terburu terpotong dengan materi menjelang akhir tahun kemarin ya. Oke, kita akan mulai. Ini ya judul materi kita. Saya tidak tahu akan menghabiskan berapa minggu ke depan, tapi kita akan pelan-pelan saja. Sembari kita mencermati tanda-tanda zaman, ada hal-hal yang ingin saya share juga. Karena kita intensif ya dalam pengajaran di rumah lewat WA dengan murid-murid saya. Kita tiap hari ada hal-hal baru yang kita bicarakan. Saya akan share di sini. Judulnya dilahirkan dari atas ya. Kalau kita kenal selama ini sebagai lahir baru. Kalau kita di Pantai Kosta Karismatik di GPDI kita kenal dengan istilah lahir baru ya. Dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas. Nah, ini kelahiran kembali ini dikenal kalau kita belajar teologi Kristen itu sebagai doktrin regenerasi ya, penciptaan ulang ya. Jadi sebagaimana dulu Allah menciptakan Adam dan Hawa, demikian juga lewat kelahiran kembali ini Tuhan menciptakan lagi atau meregenerasi untuk membangkitkan satu umat pilihan Dia yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah pilih sebelum dunia dijadikan di masa lalu dalam kekekalan. Itu digenapi lewat satu proses yang namanya kelahiran kembalinya. Doktrinnya disebut doktrin regenerasi. Nah, ketika kita mempelajari doktrin regenerasi ini, kita akan melakukan eksposisi terhadap teks Alkitab Yohanes 3 ayat 1-10. Ini teks utama kita kalau kita berbicara tentang doktrin kelahiran kembali ya. Tentu saja ada pelengkapnya yaitu Yehezkiel pasal 36 mulai ayat yang ke-25. Saya kira jemaat sudah tidak asing lagi karena saya sering kali menyatakan ayat-ayat ini. Kalau sudah lama ikut ibadah di tempat ini pasti sudah hafal. Satu ungkapan yang sering keluar dari mulut saya adalah tentang hal kelahiran kembali ya. Jadi segala hal ketika saya memberikan khotbah, pengajaran, materi apapun selalu dikaitkan dengan yang namanya kelahiran kembali ya. Nah, kita akan fokus beberapa minggu ke depan menajamkan lagi pengertian kita, pemahaman kita tentang apa itu kelahiran kembali. Mengapa itu begitu penting dalam iman Kristen ya. Kalau saya mau kesaksian, saya tahu tentang hal lahir baru ini sejak jadi Kristen. Ya. Bahkan ketika ikut pendidikan di sekolah Alkitab Cianjur, tingkat 1, tingkat 2 pun, hal kelahiran kembali atau dulu saya sebut lahir baru ini tidak asing ya. Istilahnya, ungkapannya tidak asing, tetapi pengertiannya tidak pernah saya dapati secara lengkap. Bahkan kesannya selama ini saya diajari hal kelahiran kembali ini hanya satu tahap dari sekian tahap bagaimana seseorang masuk ke dalam iman Kristen ya. Tidak ditekankan sepenting apa sih proses kelahiran kembali ini. Nah, kita akan lihat ketika kita mengeksposisi Yohanes 3 ayat 1-10, Yesus sendiri berkata seperti apa tentang kelahiran kembali. Apakah sekedar tahapan pelengkap dalam rangkaian langkah masuk ke dalam iman Kristen, atau ada sesuatu yang penting di sana yang bersifat adikodrati, di mana hanya Allah yang bisa melakukan dan hanya Allah yang melakukannya seorang diri ya. Kita kenal dalam pelajaran-pelajaran yang lalu sebagai perjanjian. Kalau dilihat dari sudut pandang perjanjian itu unilateral ya. Nah, kita akan lihat ya. Nah, proses eksposisi ini adalah penggalian teks Alkitab ayat per ayat secara mendalam ya. Kita sudah belajar dalam materi pengantar kepada hermeneutik yang sehat. Salah satu cara menggali firman yang benar, yang layak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab, artinya dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, dilakukan oleh
para penulis Alkitab sendiri, yaitu proses eksposisi ya. Jadi menggali, mengeluarkan apa yang ada di dalam, prosesnya kita sebut sebagai apa? Kemarin masih ingat? Eksegesis ya, jadi X-nya sama, eksposisi. Nah, yang dilahirkan, yang dihasilkan dari cara menggali firman, belajar secara eksposisi adalah khotbah ekspositori gitu ya. Jadi apa itu khotbah ekspositori? Khotbah yang disampaikan sebagai hasil dari proses eksposisi. Apa itu eksposisi? Ketika kita menggali kebenaran firman, mengeluarkan apa yang ada di dalam, tidak menambahi, tidak mengurangi, tidak menyelewengkan, tidak membelokkan. Apa yang ada, apa yang kita gali, yang kita dapatkan, itu yang kita sampaikan. Itu eksposisi ya, prosesnya disebut eksegesis ya. Oke, kita akan mulai. Kita akan baca dulu teksnya, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan, jangan perhatikan baik-baik ya. Yohanes 3 mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Ya, sampai situ saja kita fokus kepada 10 ayat ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit memberikan seperti biasa struktur ayat ya, struktur teks Alkitab yang kita baca, khususnya Yohanes pasal yang ketiga. Sekali lagi, kalau kita belajar Alkitab, kita jangan terpaku, terpenjara oleh penomoran pasal ya. Sekali lagi, karena dalam tulisan aslinya Alkitab tidak ada penomoran pasal ya. Pasal itu ditambahkan ketika ada dalam proses penyusunan menjadi bentuk Alkitab seperti yang kita kenal ya. Jadi bapak-bapak gereja menambahkan pasal setelah mencoba mengelompokkan tema-temanya gitu supaya mudah dibaca dan mudah dipelajari. Tetapi dalam tulisan aslinya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu tidak ada penomoran pasal ya. Jadi mereka mencoba mengelompokkan ini berdasarkan tema, materi atau ajaran supaya kita mudah membaca dan mempelajari. Nah, coba kita sekarang Nah, kalau kita sudah punya patokan itu, tidak terpaku kepada penomoran pasal, bisa jadi misalkan di ayat yang pertama itu kita perlu melihat pasal sebelumnya ayat terakhir gitu ya, untuk mendapatkan konteks dari ayat yang pertama. Nah, kalau kita sudah terbuka pikirannya bahwa penomoran pasal ini sebenarnya tidak ada dalam tulisan aslinya, kita tidak terpaku. Jadi kalau misalkan baca ayat yang pertama, ya sudah, ayat pertama diambil. Enggak ya. Kalau mungkin kita balik ke pasal berikutnya ayat terakhir. Jadi kita lihat kaitannya seperti apa untuk bisa menempatkan ayat pertama ini dalam konteksnya ya. Jadi seperti itu. Jadi ke depan kita akan praktekkan ini
melihat ayat sebelum dan sesudahnya sebagai bagian dari usaha kita meletakkan ayat ini secara kontekstual. Nah, kalau kita pelajari Yohanes pasal yang ketiga, yang paling terkenal sebenarnya kalau kita lihat di pusat, Yohanes pasal 3, sejak zaman sekolah minggu kita sudah mendapatkan ini sebagai ayat hafalan. Ayat keberapa? Orang Kristen pasti hafal. Ayat ke 16 ya. Ini menjadi ayat hafalan semua anak sekolah minggu. Yohanes ayat 16 apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ya hafal ya. Nah, kita sebagai orang Kristen terpaku kepada ayat ini ya. Kalau kita berbicara kekristenan, kasih yang menyelamatkan, lewat pengorbanan Yesus kita mendapatkan tempat di sorga, maka Yohanes ini menjadi ayat pokok kita ya. Jadi sejak masih sekolah minggu kita diajarkan ini ya. Tapi sayangnya dalam kebanyakan orang Kristen, mereka memegang ayat ini sekali lagi tidak kontekstual ya. Makanya kemudian muncul ajaran misalkan yang menyatakan bahwa keselamatan itu pilihan ya, pilihan manusia. Karena kalau kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada ungkapan atau frasa supaya setiap orang yang percaya masuk surga, singkatnya begitu kan. Nah, frasa atau ungkapan supaya setiap orang yang percaya ini kemudian ditafsirkan sebagai usaha manusia ya. Keselamatan itu pilihan manusia. Nah, ini bahayanya ketika kita memahami satu ayat dalam teks Alkitab keluar dari konteks. Nah, kita selalu diajarkan di tempat ini untuk selalu melihat ayat sebelum dan sesudahnya. Nah, barulah konteks karya salib Kristus menyelamatkan kepada orang yang percaya, kita bisa melihat secara jelas kata percaya, ungkapan percaya dalam ayat yang ke-16 ini, betul di situ ada faktor pilihan manusia. Tetapi secara mendasar, kalau kita lihat ayat sebelum dan sesudahnya, kita akan menangkap bahwa manusia bisa memilih percaya kepada Yesus itu karena Allah telah melakukan sesuatu dulu dalam diri manusia itu. Nangkep? Kalau kita ngambil satu ayat saja, ayat yang ke-16, kita akan kuat mendapatkan kesan bahwa keselamatan itu pilihan manusia. Karena di sini dikatakan barang siapa yang percaya. Jadi kita menafsirkan, oh kalau saya memutuskan untuk percaya, kalau saya memilih untuk percaya kepada Yesus, baru saya selamat. Tapi kalau saya tidak memilih percaya, saya memilih untuk tidak percaya menolak Yesus, saya tidak selamat, saya masuk neraka. Kan di situ penekanannya kepada usaha manusianya dan itu tidak salah. Karena ayat ini memang mengatakan demikian. Tetapi sekali lagi kita harus menempatkan ayat secara kontekstual. Lihat ayat sebelumnya, lihat ayat sesudahnya. Nah, kalau kita lihat ayat sesudahnya, saya ambil simpel saja ya untuk mendapatkan gambaran bagaimana seharusnya kita menempatkan Yohanes 3 ayat 16 ya. Di sini dikatakan kalau kita baca ayat sesudahnya bahwa manusia itu sudah ada dalam penghukuman. Manusia itu sudah ada dalam penghukuman. Jadi walaupun Yesus diutus untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi, Alkitab katakan, tetapi kondisi manusia sudah ada dalam penghukuman. Nah, coba saya baca ya. Turun sedikit dari ayat 16 ke ayat yang, oke saya bacakan dari ayat 16 lah ya, biar konteksnya lengkap dari ayat hafalan kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi manusia sudah berada di bawah hukuman, ya. Semua manusia sudah ada di dalam atau di bawah hukuman. Nah, ini ditegaskan dalam ayat Roma 3 ayat 23. Semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Yesus turun ke dunia dalam kondisi manusia ada dalam penghukuman, ya. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Itulah penghukuman itu. Karena ketidakpercayaan manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia di dalam dosa adalah jahat, ya, kita sudah belajar. Nah, kata ayat Alkitab ini, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, semua berdosa. Sekali lagi, Roma 3:23 katakan semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang jahat, semua orang telah berbuat jahat. Dan ayat ini bilang, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ditegaskan lagi di ayat yang ke-20. Sebab barang siapa berbuat jahat, siapa yang berbuat jahat? Semua manusia yang berdosa. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Saya selalu katakan, Alkitab yang menuliskan, teks Alkitab yang menuliskan demikian jelas, tegas, mengapa begitu banyak orang Kristen melewatkan ini? Orang jahat, orang berdosa, benci terang, dan tidak datang kepada terang. Jadi walaupun dikatakan di ayat ini, Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi, tetapi ini sudah ada dalam penghukuman. Berbuat jahat, berdosa, membenci terang, tidak datang kepada terang. Jadi mulai nangkap, ya. Setelah kita baca ayat atau teks Alkitab sesudahnya, kita mendapatkan konteks di sini. Bahwa ketika di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan barang siapa percaya dia masuk surga, betul di situ ada unsur pilihan manusia. Tetapi manusia mampu memilih percaya itu dari mana? Karena di teks sesudahnya dikatakan, loh manusia berdosa, jahat, benci terang. Tidak datang kepada terang. Jadi walaupun Yesus katakanlah lewat para penginjil memberitakan kabar baik, menawarkan keselamatan di dalam Yesus. Tetapi yang ditawari itu manusia-manusia berdosa, yang perbuatannya jahat, yang Alkitab katakan benci terang dan tidak datang kepada terang. Bagaimana dia bisa memilih percaya? Artinya kita menangkap satu pesan di sini bahwa untuk manusia bisa memilih percaya, ada sesuatu dulu harus terjadi di dalam hidupnya. Nangkep? Yang jahatnya harus dibereskan dulu. Dosanya harus dibereskan dulu. Karena selama dia masih jahat, dia benci terang. Dia menjauhi terang. Tidak datang kepada terang. Walaupun Allah menawarkan keselamatan di dalam Yesus, dia benci itu. Dia tidak akan datang ke situ. Harus ada sesuatu yang terjadi dulu dalam diri manusia. Nah, apa yang terjadi dalam diri manusia itu diterangkan di teks sebelumnya. Teks sebelumnya membahas tentang apa? Yang akan kita bahas ini.
Ayat 1 sampai 10 yang kita bacakan tadi. Tentang kelahiran kan? Mulai ya, nangkap kan petanya. Jadi saya ingin memberikan contoh kepada jemaat ketika kita belajar Alkitab, mulai tinggalkan kebiasaan Pantekosta karismatik mencomot satu ayat dari teks Alkitab lalu menafsirkannya terlepas dari ayat sebelum dan sesudahnya. Karena kalau kita ada usaha sedikit saja membaca ayat sebelum dan sesudah, ini masih di pasal yang ketiga ya, kita belum bicara pasal sebelum, pasal sesudahnya, Injil Yohanes secara keseluruhan, lalu buku lain sebelum Yohanes, sesudah Yohanes secara keseluruhan Alkitab, itu semua akan menguatkan doktrin ini yang kita ajarkan sebagai doktrin predestinasi, ya, bahwa keselamatan itu sepenuhnya karya Allah. Karena walaupun manusia mampu memilih percaya kepada Yesus, itu sudah dalam kondisi diubahkan dulu hatinya. Karena sebelum diubahkan dia jahat. Dan orang jahat benci terang, menjauhi terang, tidak datang kepada terang. Maka Allah harus melakukan sesuatu dulu dalam diri manusia, yaitu melahirkan dia kembali. Ya, jadi kalau kita bicara karya salib Kristus yang nanti kita akan masuk perjamuan kudus, ini karya salib Kristus menghasilkan satu proses yang namanya kelahiran kembali. Makanya kalau kita baca di Yeremia dikatakan bahwa perjanjian yang akan aku adakan nanti, perjanjian baru, tidak seperti perjanjian yang aku lakukan dengan nenek moyangmu ketika keluar dari Mesir. Lain. Tuhan sudah coba bilateral kan, mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel, tapi mereka masih di sini. Makanya keluarlah hukum Taurat untuk menunjukkan dosa-dosa mereka. Bahwa mereka telah melakukan hidup di luar tatanan ilahi, di luar hukum-hukum Allah, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk taat kepada hukum-hukum Allah. Jadi betapapun begitu dahsyat mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel, tapi karena mereka masih mati secara rohani, sudah ada dalam penghukuman, berdosa, jahat perbuatannya, mereka benci terang. Coba bayangkan satu peristiwa saja. Musa dipanggil ke atas gunung Sinai untuk menerima hukum-hukum Allah. 40 hari, 40 malam. Baru ditinggalkan Musa selama itu bangsa Israel sudah memberontak. Ingat? Membuat patung tuangan anak lembu emas. Ya. Itu kan, tidak ada kemampuan. Makanya bangsa Israel itu kan disebut sebagai carnal nation kan. Israel itu carnal nation, itu kan sebutannya. Carnal itu daging, kan? Jadi bangsa daging, rohnya mati dalam dosa jahat. Kita pun demikian, seluruh umat manusia demikian. Roma 3 ayat 23 ya, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Keturunan Adam, dari satu orang Adam kita mewarisi daging. Nah kita sudah singgung tadi ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di ayat teks Yohanes tadi yang ada yang berkata apa tadi? Nih, mulai ayat yang ke-6 ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Jadi bangsa daging, manusia daging, berdosa, jahat, yang dihasilkan daging. Daging itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Harus roh. Nah roh hanya dilahirkan oleh roh. Apa yang dihasilkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dihasilkan dari roh adalah roh. Allah menghendaki yang roh. Makanya harus dibuat rohnya hidup dulu, itu loh keselamatan. Nah roh dihidupkan ini sehingga manusia bisa memilih Yesus, itu terjadi ketika kita dilahirkan kembali ya. Karena yang bisa mengubahkan hati, mengubahkan roh itu hanya Allah. Tidak bisa usaha manusia. Ya. Jadi sebagaimana bangsa Israel, demikianlah kita. Jadi kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, kita sekarang melihat konteksnya ya. Manusia tidak bisa memilih Yesus oleh kekuatannya sendiri, oleh kodratnya dalam keberdosaannya. Harus ada sesuatu yang diubahkan dulu.
Allah harus turun tangan gitu kan. Itulah yang disebut kelahiran kembali. Nah, jadi ini peta dari Yohanes pasal 3 kita sudah lihat. Dengan demikian kita mengerti apa yang akan kita pelajari itu letaknya di mana dalam keseluruhan proses keselamatan ya, bagaimana kita masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Nah, kalau kita selama ini diajarkan menekankan Yohanes 3 ayat 16 saja, lalu menekankan bahwa kita percaya kepada Yesus itu pilihan kita, padahal Alkitab sendiri kalau kita mau sedikit saja belajar teks sesudahnya mengatakan bahwa manusia dalam keberdosaan membenci terang, tidak datang kepada terang, itu saja sudah mementahkan doktrin itu. Ya. Makanya dalam ketidakmampuan manusia tapi diajarkan cuman teks Yohanes 3 ayat 16 saja, lalu manusia disuruh pilih, dia akan memilih versi iman Kristen sesuai selera dia dalam keberdosaan dan kejahatan. Makanya muncullah sekarang versi-versi kekristenan yang di mata Allah jahat, menjauhi terang. Ya. Kristen labelnya, tapi menjauhi terangnya. Karena patokan mereka di ayat sini ya, nggak melihat sebelum dan sesudahnya. Oke ya, jadi posisinya demikian. Ini akan kita pelajari, posisinya ada di atas, harus dilahirkan kembali. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan coba cermati dulu teks Alkitab yang kita baca, Yohanes 3 ayat 1 sampai 10, lalu coba kita uraikan seperti ini ya. Kita fokus ke ungkapan ini ya, dua kata ini, dilahirkan kembali ya. Sekarang dilahirkannya dulu. Yesus mengatakan ungkapan dilahirkan atau kata dilahirkan ini sebanyak 5 kali ya, di ayat 3, 5, 6, dan 7. Sementara Nikodemus 2 kali di ayat yang keempat. Coba kita baca ayat-ayatnya ya. Ayat yang ketiga, ini perkataan Yesus dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu di ayat yang ketiga. Kata dilahirkan yang pertama diucapkan oleh Yesus. Nah, sebenarnya dari ayat yang ketiga saja, kalau kita pakai nalar kita sudah menangkap ya. Coba saya baca pelan-pelan, jemaat cermati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya kalau kita pakai kalimat positif, ini kan namanya kalimat negatif karena ada kata tidak kan. Tapi kalau kita ubah menjadi kalimat positif, maka perkataan Yesus ini menjadi seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang harus dilahirkan kembali, baru dia dapat melihat kerajaan Allah. Begitu kan? Kalau pakai kalimat positif, tidaknya dihilangkan gitu. Tidak dilahirkan kembali, tidak melihat kerajaan Allah. Maka dilahirkan kembali baru bisa melihat kerajaan Allah. Begitu kan? Logikanya ya. Sekarang yang kedua. Ini ada di ayat yang kelima. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sama, ini pun memakai kalimat negatif, pakai kata tidak. Tapi kalau saya ubah lagi menjadi kalimat positif, perkataan Yesus ini menjadi begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang harus dilahirkan dari air dan roh, baru dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu kan? Oke, saya kasih contoh sederhana kalau masih bingung. Ada konser ya, sekarang lagi ribut konser Coldplay, katanya band terbaik di dunia saat ini. November konsernya, tapi sudah ludes tiketnya yang jutaan ya, luar biasa. Jadi saya pakai kalimat seperti ini. Kalau kita tidak memiliki tiket, kita tidak dapat nonton konser band Coldplay. Itu kalimat negatif, pakai kata tidak kan. Kalau tidak memiliki tiket, tidak bisa nonton konser. Saya ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu tidak ada kata tidak gitu. Harus punya tiket supaya bisa nonton konser. Begitu kan? Pengertiannya kan sama. Harus punya tiket baru bisa nonton konser. Karena kalau tidak punya tiket,
tidak bisa nonton. Harus dilahirkan kembali melihat kerajaan Allah. Karena kalau tidak dilahirkan kembali, tidak melihat kerajaan Allah. Harus dilahirkan dari air dan roh, masuk kerajaan Allah. Karena kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka kita mendapati dari 2 ayat ini saja, bahwa hal dilahirkan kembali itu adalah harus. Yesus sendiri yang menegaskan harus dilahirkan kembali kalau mau melihat kerajaan Allah, kalau mau masuk kerajaan Allah. Karena kalau tidak bisa. Artinya ini syaratmu mutlak. Nah, saya tadi sudah bersaksi, selama ini saya diajari tentang lahir baru. Tapi tidak pernah ditekankan keharusan sebagaimana Yesus sendiri menyampaikan kepada Nikodemus. Oke, saya kasih gambaran seperti ini. Untuk bisa masuk surga, Alkitab menuliskan puluhan mungkin ratusan hal harus dipenuhi supaya kita bisa masuk surga. Kalau kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu lalu kita daftarkan, kita tulis syarat-syarat untuk bisa masuk surga, mungkin kita dapatkan satu list. Ya, saya kasih gambaran lagi biar jelas. Mungkin kita dapat daftar ya, daftar syarat masuk surga. Kita daftarkanlah, baca Alkitab dari awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu. Kita dapati daftar yang begitu panjang. Alkitab mengatakan dari Kejadian sampai Wahyu, orang yang akan masuk surga itu ini tanda-tandanya, ini syaratnya. Mengasihi Allah, apalah gitu, begitu banyak. Kita bandingkan sekarang dengan perkataan Yesus. Untuk bisa melihat kerajaan Allah, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk bisa masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Sementara tadi kita sudah pelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, menuliskan syarat-syarat masuk surga tuh ini banyak. Saya nggak tahu nih bilangannya sampai berapa puluh atau bahkan ratusan. Banyak banget. Tapi Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus, begitu sederhana, nggak dibikin rumit. Kalau kamu mau masuk surga, melihat kerajaan Allah, lalu masuk kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya apa sih? Kalau ajak jemaat pakai nalarnya, jalan ya, jangan dimatikan. Artinya apa sih? Artinya, seluruh persyaratan masuk surga yang sudah kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu dan kita daftar, dan list atau daftarnya panjang sekali ini, dirangkum oleh Yesus dengan satu hal, lahir kan? Nangkap jemaat? Begitu banyak syarat atau tanda-tanda orang yang akan masuk kerajaan Allah, tapi dari banyak syarat itu, dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus cuma menyebutkan satu hal, lahir kembali. Coba saya ajak kita mencerna dulu ini. Saya ingin memberikan gambaran bahwa percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini mengandung satu doktrin yang ada di inti kekristenan gitu. Sesuatu yang maha penting. Nah, saya sudah bersaksi tadi, saya ulangi lagi. Selama ini saya diajari di sekolah Alkitab, saya kenal dengan istilah lahir baru. Tapi tidak pernah ditekankan sebagaimana Yesus menekankan kepada Nikodemus. Kalau nggak lahir kembali, jangan mimpi masuk. Jangankan masuk, melihat aja tidak akan bisa kamu kerajaan Allah. Makanya kita lihat, Kristen sekarang tidak bisa melihat hal-hal rohani. Ini diterangkan di 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus 2 mulai ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Mereka nggak memiliki roh Allah, nggak bisa mengerti hikmat Allah. Ini loh kerajaan Allah. Nanti ada tempat di rumah Bapa, itu kerajaan Allah sorga. Tapi selama kita hidup di dunia, inilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah tentang apa? Ayatnya? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Maka kalau banyak orang Kristen nggak bisa melihat ini, nggak suka ini, diajak masuk ke dalam pengajaran firman, nggak tertarik. Nggak tertarik. Saya berangkat ke gereja bukan itu yang saya cari. Saya takut orang-orang Kristen ini yang mengaku Kristen ini belum dilahirkan kembali. Karena Yesus tegas mengatakan kalau tidak dilahirkan kembali tidak bisa melihat kerajaan Allah.